Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahasan kita sebagaimana yang telah kita sepakati sampai Idul Adha hari Selasa tanggal 20. Bahasan kita masih berkaitan dengan masalah kurban. Hadirin yang berbahagia, Amin ya Allah. hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketentuan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kebanyakan telah dilupakan orang atau tidak dilaksanakan. Ketentuan beliau adalah bahwa barang siapa yang akan berkurban, maka hendaklah dia sejak hari pertama sampai tanggal 10 awal bulan Zulhijjah tidak memotong rambut, tidak memotong bulu, tidak memotong kuku, ya, tidak memotong rambut, tidak memotong bulu, ya bulu apa aja, bulu ketiak atau apa saja, dan tidak memotong kuku. Itu dilaksanakan pada hari pertama sampai tanggal 10, hari ke-10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Apabila tidak dilaksanakan, maka menurut Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mesti beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika dia misalnya melaksanakan pemotongan kuku atau memotong rambut atau bulu, maka dia mesti beristighfar. Dan ijma ulama mengemukakan tidak ada fidyah atau sanksi bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan dia memotong kuku, rambut atau bulu, maka enggak ada dam, enggak ada fidyah, enggak ada sanksi. Dengan kata lain cukup beristighfar. Bahwa salah satu hikmah daripada kurban yaitu takarub ilallah. Takarub ilallah. Jadi kurban itu menjadi sarana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sudah menjadi sunatullah. Setiap manusia ini memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang dilebihkan dengan hartanya, ada yang dilebihkan dengan pemikirannya, ada yang dilebihkan dengan lain-lain. Itu sudah menjadi sunatullah. Oleh karena itu dalam rangka takarub ilallah, manusia atau orang berbeda-beda. Ada yang takarub ilallah bi qiraatil Qur'an, bi qiraatil Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an fil laili wan nahar, pada waktu malam dan siang. Dia baca Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang takarub ilallah bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah fil laili wan nahar, sepanjang malam, sepanjang hari dia zikir pada Allah dalam rangka takarub ilallah. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam harta benda, kalau kita sebut al-agniya, itu orang yang mampu, orang yang kaya, Ini adalah satu kesempatan kurban
dalam rangka takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban. Ya, kurban ini dijadikan sarana takarub ilallah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah kemukakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini juga kita sebutkan, kita ucapkan di dalam doa iftitah menjelang kita akan membaca suratul Fatihah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi an-nusuk di dalam ayat tersebut ya berarti penyembelihan hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa nusuki dan kurbanku, menyembelih hewan, lillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi bahwa kurban ini merupakan salah satu sarana dalam rangka takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata takarub dan kurban ini berasal dari kata yang sama. Kata takarub dan kurban ini berasal dari kata yang sama, akar kata yang sama. Qaruba yaqrubu kurban kurbanan minhu ilai, artinya menghampirinya atau mendekatinya. Kita takarub ilallah berarti kan kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatinya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian qarrabal kurbana lillah, mengerjakan kurban karena Allah. Kurbatun jamaknya kurabun, kurubatin, amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takarub dan kurban itu dari akar kata yang sama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perlu dicatat kurban itu menjadi amal ya, menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikemukakan di dalam Al-Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Jadi Allah itu hanya menerima amal perbuatan kita, amal baik kita dari orang-orang yang bertakwa. Kunci utama daripada Al-Maidah 27 ini adalah takwa. Karena seringkali bahwa orang beramal, berbuat baik itu bukan karena takwa. Ada yang karena riya, ingin dipuji orang lain. Ya. Ada yang karena sombong, kalau bukan saya siapa lagi. Jadi sekali lagi kunci utama daripada kita beramal, berbuat baik adalah takwa. Innama
yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah darah-darahnya, darah hewan kurban, darah kambing yang disembelih, darah sapi dan unta yang disembelih dalam rangka kurban tidak akan sampai kepada Allah. Sekali-kali tidak akan sampai. Wala dima'uha, dan begitu juga darah-darahnya. Darah kurban, hewan kurban itu enggak sampai kepada Allah. Walakin akan tetapi yanaluhul taqwa minkum. Yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Sekali lagi takwa. Itulah yang menghantar sampainya amal baik kita. Orang berkurban tapi karena ingin dipuji orang, waduh sapinya paling besar, sabraha eta teh eta 1 ton. Gira, nggak ada apa-apanya. Dengan dia ria, ya. Atau dia berkurban untuk membanggakan dirinya, Puji orang. ingin membanggakan dirinya, sombong, ya. Allah. Jadi yang diterima oleh Allah adalah kurban daripada orang-orang yang bertakwa, meskipun hanya kurban kambing. Jadi tanamkan ini, mesti dan harus ditanamkan, mesti dan harus ditanamkan bahwa apapun yang kita lakukan, amal baik apapun yang kita kerjakan termasuk kurban adalah didasarkan pada takwa, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa kurban itu adalah menjadi sarana dalam rangka takarub ilallah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kita ambil selanjutnya daripada kurban adalah bahwa kurban sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha baik, Allah maha kasih kepada kita, ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semua. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah maha baik, Allah kasih kita rezeki. Kadang-kadang rezekinya yang gak terkira-kira. Lagi enak-enak jalan, Kalibata dikasih tahu di kebun karet ada emas. Nggak tanggung-tanggung 2 kaleng 3 kaleng emas. Lah itu kan min haitsu la yahtasib. Siapa yang punya emas 2 kaleng? Sekonyong-konyong itu menjadi rezeki. Nggak ada yang punya. Siapa yang kasih? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir dalam keadaan telanjang, enggak bawa apa-apa, lahir boro-boro pakai jas, telanjang. Kemudian kita tumbuh dan berkembang, kita akhirnya punya baju, punya pakaian yang indah-indah, cakep.
punya mobil, punya rumah mewah, iya, Iya. punya pekerjaan yang baik, gaji yang bagus. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu patut disyukuri itu rezeki. Bagaimana caranya kita mensyukuri daripada rezeki yang Allah berikan? Salah satu perwujudannya adalah dengan kurban. Makanya ya, bahwa salah satu hikmah daripada kurban itu adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu firman Allah yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam, yang sangat familiar di tengah-tengah kita, dan ini seringkali kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini mah ayat sudah familiar, orang sering dengar. Wa ista'azzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, mempermaklumkan, menginformasikan la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan. Tadi kita sudah bahas kurban itu adalah salah satu bentuk syukur kita atas rezeki yang Allah limpahkan. Kita dikasih oleh Allah rezeki, kemudian kita bersyukur. Ya. Maka berdasarkan ayat tersebut, ya, menggunakan lam taukid, satu kepastian janji Allah. Hamba-hambaku, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, ya, sungguh, lain, sungguh, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan. Kalian bersyukur akan nikmatku, sungguh kalian bersyukur dengan rezeki yang aku limpahkan. La azidannakum, sungguh, ya, sungguh kami akan tambahkan kepada kalian limpahan nikmat dan limpahan rezeki. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, jika kita perhatikan ayat ini sebetulnya adalah kunci awal kesuksesan seseorang. Orang sukses itu kan hidupnya semakin meningkat. Orang disebut sukses itu adalah hidupnya dari kasat mata, ya, hidupnya semakin meningkat, rezekinya semakin meningkat, pangkatnya semakin meningkat, kedudukannya semakin meningkat. Itu orang sukses. Kalau orang yang enggak sukses adalah orang yang bukan makin meningkat, malah makin ambruk. Tadinya punya rumah jadi kagak punya rumah. Tadinya kedudukannya bagus jadi melorot. Tadi pangkatnya tinggi jadi rendah. Bisa jadi yang demikian itu karena tidak bersyukur. Jadi sekali lagi bahwa ayat la in syakartum la azidannakum ini adalah kunci kesuksesan seseorang. Dia bersyukur karena rezeki yang Allah limpahkan, ditambahkan lagi rezeki oleh Allah. Dia bersyukur atas nikmat berupa kedudukan, ditambahkan lagi oleh Allah kedudukannya. Entah di kantor kedudukannya. Dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa jabatan, ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi oleh Allah jabatannya. La in syakartum la azidannakum. Sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, mesti kita
syukur atas segala nikmat. Apapun nikmat tersebut, jika kita bersyukur, insya Allah kita akan sukses. Bagaimana caranya kita bersyukur? Tentunya ada koedah-koedah, ada kisi-kisi sesuai dengan syariat. Allah ajarkan bagaimana caranya kita bersyukur. Ada yang bersyukur dengan bersedekah, ada yang bersyukur dengan menunaikan zakat yang telah diwajibkan, ada juga yang bersyukur melalui hewan kurban. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok Senin kita akan bahas lagi berkaitan dengan hikmah daripada kurban. Hari ini kita puasa tarwih, besok insya Allah kita puasa sunnah Arafah. Hari Selasa kita mengadakan Idul Kurban atau Idul Adha. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.